Baik, sekarang kita coba pelajari teks dongeng yang kedua. Zaman dulu kala ada seorang raja yang sepenuhnya raja tua yang sangat kasih sayang pada anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3, seluruhnya perempuan. Satu ketika raja mengundang putra-putrinya supaya berkumpul di keraton kerajaan. Oleh raja, anak-anaknya itu ditanya soal kasih sayang kepada dirinya. Setelah semua berkumpul, raja mulai bertanya kepada anak-anaknya satu persatu. Yang paling pertama kali ditanya adalah anak yang bungsu. Kata raja, "Neng, coba cerita bagaimana kasih sayang kamu kepada bapak itu." Anak bungsu itu menjawab, "Oh ayah, kasih sayang abdi kepada ayah tidak ada bandingannya. Coba sebutkan saja seperti apa kasih sayang kamu kepada ayah. Jangan sungkan-sungkan." Kalau ada perbandingannya itu, tentu perbandingannya itu tidak akan bisa menandingi kasih sayang saya kepada ayah. Tidak biasa, masa iya tidak bisa dibandingkan dengan apapun, jawab sang raja. Putri bungsu tertegun. Sejenak kemudian akhirnya dia berkata kembali, "Begini aja ya, kalau tetap ayah memaksa saya harus menyebutkan perbandingannya, sayang saya kepada ayah bagaikan sayang saya kepada mata saya sendiri. Terima kasih kalau begitu. Sangat bisa ayah terima kasih sayang kamu kepada ayah," kata raja. Kemudian raja melihat kepada anaknya yang nomor 2. Dan kemudian ditanya sama tentang kasih sayang kepada dirinya. Jawab putri yang tengah, "Kasih sayang saya kepada ayah seperti saya sayang kepada tangan saya sendiri." Raja tersenyum, merasa bahagia dan puas dengan jawaban anaknya yang tengah. Kemudian dirinya melirik kepada putri cikalnya, putri pertama. Dan kemudian sampai kepada pertanyaan seperti tadi, menanyakan bagaimana besarnya kasih sayang putri Cika kepada dirinya. Kata putri Cika, "Kasih sayang saya kepada ayah tidak ubah bagaikan garam." Ketika mendengar omongan itu, raja betapa kaget dan langsung memotong pembicaraan putri Cika. Ternyata, apa itu tidak salah? Masa ia menyamakan ayah dengan garam? Tidak seperti adik-adikmu yang lain. Apakah tidak ada perbandingan yang lain? Duduk, Iya, tidak ada lagi. Itu juga hasil saya berpikir yang cukup lama, jawab putri pertamanya. Raja melanjutkan kekesalan dan marahnya dan memarahi putri Cika dengan marah yang sangat-sangat. Sampai putri Cikal itu diusir dari keraton karena dianggap tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya sendiri. Dihalangi oleh prameswari juga, raja tetap tidak memberikan putri Cika untuk tinggal di keraton dan menyuruh anak buahnya supaya membawa putri Cika ke hutan. Putri Cika diantarkan oleh anak buah raja ke hutan. Sepanjang jalan, kerjanya hanya nangis saja, ingat kepada ayahnya. Dia tidak menyangka ayahnya yang sangat penyayang itu tega mengusir dirinya supaya hidup sendiri di hutan.
Setelah sampai ke tengah hutan, Putri Cika ditinggalkan begitu saja pergi kemanapun dia mau. Makanannya hanya pucuk buah-buahan yang ditemukan di jalanan. Jika malam tiba, dia manjat ke atas pohon, kemudian dia menyelapkan tubuhnya di pohon kayu karena takut diganggu oleh binatang yang buas. Satu ketika Putri Cika melihat ada cahaya yang bersinar dari jauh. Segera dirinya memburu. Ternyata cahaya itu datang dari gubuk kecil di tengah hutan itu. Segera Putri Cikal mengetuk pintu, maksudnya ingin ikut beristirahat di dalam. Ketika pintunya terbuka, ternyata pribumi yang memiliki gubuk itu adalah seorang perjaka yang wajahnya sangat tampan. Tentu Putri sangat kaget. Setelah bercerita, ternyata perjaka itu sama. Dia adalah anak raja yang nasibnya sama seperti Putri Cika diusir dari keraton. Akhirnya Putri Cika dengan perjaka itu hidup bersama-sama di tempat itu sampai akhirnya mereka menikah. Diceritakan raja ayah Putri Cikal itu menyempatkan diri ke hutan untuk berkunjung. Berangkatnya ditemani oleh beberapa orang pengawal masuk ke hutan. Dia begitu semangat sampai raja itu tersesat di tengah hutan dan tidak menemukan jalan pulang. Setelah kesana kemari tidak menemukan jalan, akhirnya rombongan raja itu melihat ada satu perkampungan di hutan. Segera saja didatangi dan ternyata malam semakin dekat. Maksud raja mau ikut beristirahat di tempat itu. Sebetulnya tempat itu milik Putri Cikal dan suaminya itu. Rombongan oleh Putri Cika dijamu sebagaimana mestinya kepada raja. Ditempatkan tidurnya, disediakan makan minumnya. Tapi ketika makan, raja seperti kurang berselera. Oleh Putri Cika segera ditanya, "Tuan, kenapa Tuan seperti tidak berselera?" Jawab raja, "Enaknya sih enak masakan kamu itu, Neng. Tapi rasanya tidak terasa garamnya ini." Putri Cika bercerita kembali sambil tersenyum. "Mohon maaf, Tuan. Sengaja saya tidak sengaja semua makanan yang saya berikan kepada Tuan tidak diberi garam. Karena saya tahu sekali Tuan tidak suka pada garam." Mendengar cerita itu, raja tertegun sejenak. Kemudian ia ingat kepada putrinya yang pertama yang dulu ia usir dari keraton karena menyamakan kasih sayangnya dengan garam. Raja kemudian melihat lebih dalam wajah pribumi yang perempuan itu. Dia terkaget. Tidak salah lagi, perempuan pribumi yang sedang meladeninya adalah Putri Cikal yang selama ini sedang mengalami kesengsaraan di hutan karena diusir olehnya. Raja tidak terasa dia menangis, kemudian memeluk Putri Cikal sambil berkata, "Neng, maafkan ayah. Sekarang ayah mengerti kenapa kamu membandingkan kasih sayang kamu kepada ayah seperti garam. Ayah sudah salah mengartikan. Dari detik ini kamu jangan di hutan lagi. Ayo ikut pulang dengan ayah. Tinggal di keraton kembali bersama suami kamu." Besoknya rombongan raja dibarengi oleh Putri Cika dan suaminya pulang ke keraton.
Di keraton diadakan hajat yang besar menyambut Putri Cika sekaligus meresmikan suaminya menjadi raja, menjadi pengganti raja yang sudah tua. Demikian cerita Putri Uyah. Alhamdulillahirabbil alamin.